Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pertahanan tubuh, di mana tubuh anak rentan terhadap bakteri dan penyakit. Namun tidak perlu takut karena di dalam tubuh sudah terdapat sistem pertahanan tubuh untuk menyerang penyakit, dan supaya pertahanan tubuh kuat maka disarankan untuk melakukan imunisasi. Nah, komponen pertahanan tubuh di sini ada dua macam. Yang pertama antigen dan yang kedua antibodi. Yang pertama kita akan membahas antigen, di mana berbagai organisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dinamakan dengan antigen. Nah, antigen dapat berupa bakteri, virus, fungi, protozoa, protein, karbohidrat, dan sel-sel kanker. Apabila antigen masuk ke dalam tubuh, secara otomatis tubuh meningkatkan sistem pertahanannya. Caranya dengan memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida yang dinamakan antibodi. Ada 3 jenis antigen, yaitu heteroantigen, di mana antigen yang berasal dari spesies lain, isoantigen, antigen dari spesies sama tetapi struktur genetiknya berbeda, dan autoantigen, di mana antigen yang berasal dari tubuh itu sendiri dan menyebabkan pembentukan antibodi tubuh juga. Yang kedua ada antibodi atau imunoglobulin, di mana antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, jenis-jenis antibodi yang pertama IgG, kedua IgA, ketiga IgM, keempat IgD, dan yang kelima IgE. Antibodi memiliki beberapa sifat seperti opsonin atau antibodi yang bersifat merangsang serangan leukosit terhadap antigen atau kuman. Lisin atau antibodi yang bersifat menghancurkan atau menguraikan antigen. Yang ketiga ada presipitin, antibodi yang bersifat mengendapkan antigen. Ada antitoksin, antibodi yang dapat menawarkan racun, dan aglutinin atau antibodi yang bersifat menggumpalkan antigen. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme pertahanan tubuh. Ada dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Yang pertama kita akan bahas mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Di sini dibagi lagi ada beberapa macam. Yang pertama ada pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, ada pertahanan fisik. Nah, ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Kemudian ada pertahanan mekanis, itu dilakukan oleh rambut hidung dan silia. Ada pertahanan kimiawi yang dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Ada pertahanan biologis yang dilakukan oleh populasi bakteri dan tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Kemudian yang kedua ada respon peradangan atau inflamasi. Jadi peradangan ini merupakan reaksi tubuh terhadap agen yang merugikan, dan respon peradangan dapat dikenali dari rasa sakit, kemudian kulit lebam dan demam. Nah, tanda-tanda pokok yang menunjukkan terjadinya inflamasi yaitu kemerahan, panas, nyeri, dan pembengkakan. Selanjutnya yang ketiga ada fagositosis, yaitu merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna atau memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini sifatnya seperti mikroalga atau amoeba, jadi yang berasal dari satu, jadi dia memakan atau mencernanya itu dengan cara fagosit. Kemudian berakhir ada protein antimikroba berfungsi melindungi tubuh melalui penyerangan mikroba langsung atau menghambat produksinya. Nah, protein antimikroba ini yang terdapat di air mata, saliva, dan mukosa. Protein antimikroba lainnya yaitu interferon yang berfungsi bagi sel di sekitarnya dalam menghambat reproduksi virus. Selanjutnya mekanisme pertahanan tubuh spesifik, di mana mekanisme pertahanan tubuh spesifik ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sel limfosit yang berperan dalam pertahanan tubuh spesifik adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Yang pertama sel limfosit B. Limfosit merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit. Limfosit B ini terbentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang
dan ketika sudah matang akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, limfosit B ini memiliki reseptor yang bisa ditempeli antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Salah satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Selanjutnya ada limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Jenis-jenis limfosit T yang pertama sel T pembunuh, yang kedua sel T pembantu, dan yang ketiga sel T suppressor. Selanjutnya respon kekebalan tubuh di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama kekebalan humoral, di mana kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan produksi antibodi yang beredar di dalam plasma darah dan limfa. Antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri, virus, dan toksin yang ada di dalam cairan tubuh. Kekebalan seluler itu melibatkan sel-sel yang bereaksi langsung terhadap sel-sel asing atau jaringan yang terinfeksi. Kekebalan ini merupakan kekebalan yang ditunjang oleh sel T. Fungsi kekebalan humoral dan seluler secara umum ada tiga. Yang pertama fungsi pengenalan, yang kedua fungsi reaksi, dan yang ketiga fungsi pembuangan. Selanjutnya kita masuk pada kelainan sistem imunitas, di mana yang pertama ada alergi. Alergi ini merupakan suatu reaksi kekebalan tubuh terhadap suatu hal, di mana substansi yang dapat memicu alergi disebut dengan alergen. Substansi yang dapat menyebabkan infeksi misalnya gigitan serangga, debu, bulu hewan, obat-obatan, serbuk sari, dan jenis makanan tertentu. Kelainan yang kedua ada autoimunitas, di mana autoimunitas ini merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan tubuh sendiri dan sel asing. Yang gangguan yang ketiga ada AIDS. AIDS ini merupakan penyakit yang disebabkan karena virus HIV. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit atau virus HIV ini belum memiliki obat yang benar-benar mampu menyembuhkan secara 100%. Penyakit HIV ini menyerang pada kekebalan tubuh manusia, di mana jika seseorang terinfeksi HIV, maka kekebalan tubuhnya akan turun drastis dan tubuhnya akan mudah terserang penyakit lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan mulai dari hal-hal kecil seperti memilih pergaulan agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah seperti pergaulan bebas. Yang terakhir ada imunisasi, di mana imunisasi ini merupakan suatu usaha memberikan kekebalan tubuh pada bayi dan anak agar terhindar dari penyakit. Nah, imunisasi ini juga merupakan tindakan dengan sengaja memasukkan vaksin berupa mikroba hidup yang dilemahkan, dan vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau minuman. Setelah vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Nah, imunisasi ini merupakan salah satu pencegahan penyakit infeksi serius yang paling efektif. Imunisasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif yang merupakan kondisi pada saat tubuh dapat membentuk imunitas sendiri terhadap bibit penyakit dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang tubuh membentuk antibodi sendiri. Contohnya imunisasi polio dan campak. Yang kedua, imunisasi pasif, di mana dilakukan dengan cara menyuntikkan serum pada saat keadaan darurat yang diperkirakan tidak ada waktu untuk pembentukan antibodi yang cukup.